Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perjuangan buat rekan-rekan pekerja atau kaum buruh di seluruh wilayah Indonesia. Pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2022, DPP LPHBI telah mendampingi saudara Dodi Aprinaldi, ex karyawan salah satu perusahaan di Kabupaten Ciamis, dalam rangka memberikan keterangan kepada tim pengawas ketenagakerjaan wilayah 5 Provinsi Jawa Barat di kantor Dinas Ketenagakerjaan Ciamis dalam hal dugaan perusahaan tersebut telah melanggar beberapa pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama, Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Bab 4 Klaster Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 88A Ayat 3, Pasal 88E Ayat 2, Pasal 156 Ayat 1. Apabila pengusaha melanggar pasal 185, maka pengusaha dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Yang kedua, perusahaan diduga telah melanggar pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Bab 4 Klaster Ketenagakerjaan. Pasal 78 ayat 2, Pasal 79 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 85 ayat 3. Apabila pengusaha melanggar pasal 187, maka pengusaha dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Yang ketiga, perusahaan diduga telah melanggar pasal 188 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Bab 4 Klaster Ketenagakerjaan. Pasal 63 ayat 1, Pasal 78 ayat 1, Pasal 108 ayat 1 dan Pasal 114. Apabila pengusaha melanggar pasal 188, maka pengusaha dikenai sanksi pidana denda paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah. Untuk selanjutnya, pada bulan Mei tahun 2019, sesuai hasil musyawarah Presiden Republik Indonesia dengan para ketua buruh mensepakati membentuk Des Ketenagakerjaan yang telah diresmikan oleh Kepala Staf Kepresidenan dan Mabes Polri beserta jajaran dan para ketua serikat pekerja atau serikat buruh. Dibentuknya Des Ketenagakerjaan untuk mempermudah pengaduan dan penyelesaian kasus buruh, di mana disediakan tempat konseling dan bimbingan untuk memilah kasus kebebasan berserikat, kasus perselisihan industrial, dan kasus pidana. Karena yang selama ini cenderung hanya penyelesaian perselisihan industrial
yang berlarut-larut dan mengabaikan masalah kasus pidana, karena pada praktiknya sanksi pidana yang memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi buruh agar mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemidanaan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan masih belum maksimal. Maka dengan kasus ini kami berharap dapat terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terima kasih, salam sejahtera dan salam perjuangan buat rekan-rekan kaum pekerja atau kaum buruh di seluruh wilayah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh merdeka!